Tanah dan Kuku, Ibu Dr. Insinyur Ladiani Retno Widiawati, MSc. Yang kami hormati narasumber acara hari ini, Ibu Dr. Linca Anggria, MSc, dan Ibu Kiki Zakia, SP, MP selaku moderator. Serta yang kami hormati seluruh peserta sosialisasi BIM online yang hadir secara daring. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat, iman, dan kesehatan, dan atas karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi kali ini. Perkenalkan, saya Roza Rahmayeni yang akan membantu acara pada hari ini. Sebelum acara kami mulai, mohon kesediaan Bapak Ibu yang berada di Zoom meeting untuk dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan susunan acara sosialisasi online hari ini. Pertama, pembukaan. Diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dari Kepala BPSI Tanah dan Pupuk, acara inti dengan topik alternatif sumber hara tanaman. Selanjutnya, diskusi, lalu penutupan. Baik, hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara yang akan berlangsung pada hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa bangga dan cinta kepada tanah air, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang kami banggakan, mari kita dengarkan pembacaan doa. Pada Saudara Ari Iswanto, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu.
sehingga kami bisa mengikuti acara sosialisasi ke-6 pada pagi hari ini. Ya Allah, jadikanlah acara sosialisasi ke-6 ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat bagi kami di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di acara ini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkailah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya. Terima kasih Saudara Ari atas pembacaan doanya. Hadirin yang kami banggakan, mari kita dengar. Mohon maaf, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanda dan Buku kepada Ibu Dr. Insinyur Ladiani Retno Widiawati, MSc. Kami silahkan. FSG. Baik, terima kasih Mbak Roza. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini merupakan hari yang sangat baik buat kita semua dapat hadir bersama-sama walaupun menggunakan Zoom, tapi kita tetap dapat berkomunikasi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Bapak Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian tidak dapat hadir bersama-sama kita. Beliau mengirimkan salam untuk kita semua. Pada prinsipnya beliau bersama dengan kita dan juga mendukung program-program Kementerian Pertanian melalui salah satunya adalah acara sosialisasi inovasi teknologi. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa sumber hara itu sangat langka, terutama untuk hara makro, P dan K. Dan untuk nitrogen serta unsur-unsur yang lainnya, Indonesia masih mempunyai peluang menyediakan. Oleh karena itu, Ibu Dr. Linca Anggria dan juga dimoderatori oleh Ibu Kiki MSc, jadi akan memberikan atau sharing informasi terkait dengan kegiatan atau hal-hal yang terkait dengan sumber-sumber hara yang dapat mendukung peningkatan produksi panen yang pada ujungnya untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, maaf bila saya tidak dapat berlama-lama. Pada prinsipnya terima kasih atas kehadirannya. Salam dari kami semuanya dan semoga apa yang kita share hari ini dapat meningkatkan kemampuan atau meningkatkan pengetahuan ataupun sharing informasi terkait dengan pengelolaan hara. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu acara sosialisasi dengan topik alternatif sumber hara tanaman. Dengan narasumber, acara hari ini Ibu Dr. Linca Anggria, MSc, dan Ibu Kiki Zakia, SP, MP, selaku moderator.
Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari moderator hari ini, yakni Ibu Kiki Zakia, SP, MP. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Tanah di Universitas Pajajaran dan melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Tanah Universitas Pajajaran. Saat ini, beliau menjabat sebagai analis sarana dan prasarana pertanian dan sebagai koordinator Rumah Kaca Laladon. Langsung saja kepada Ibu Kiki Zakia, SPMP, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Roza selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memandu jalannya sosialisasi online ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara utama, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV dari narasumber terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, narasumber kita pada pagi ini adalah Ibu Dr. Linca Anggria. Beliau menyelesaikan D3 di Akademi Kimia Analis Bogor, kemudian melanjutkan S1 di Universitas Nusa Bangsa Bogor, jurusan Kimia. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di Ghent University Belgia, jurusan Ilmu Tanah, dan kemudian di jurusan yang sama yaitu Ilmu Tanah, beliau melanjutkan S3 di Totoro University Jepang. Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja di bidang kimia dan kesuburan tanah. Nah, saat ini sebagai Ketua Tim Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian di BPSI Tanah dan Pupuk. Juga beliau sebagai Koordinator Mutu Lab Pengujian BPSI Tanah dan Pupuk. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki ke acara utama yaitu sosialisasi online. Dengan demikian, saya serahkan kepada Ibu Dr. Linca Anggria untuk memulai acara BIMTEK sosialisasi online kali ini. Kepada Bu Linca dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang hadir melalui Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Izin saya nanti menyampaikan mengenai materi alternatif sumber hara tanaman. Sebelum saya mulai mungkin saya kasih pantun buat Bapak dan Ibu yang ada hadir di online ya. Salad isi buah tomat, makannya pinggir jalan. Saya sampaikan salam kehormat bagi para hadirin sekalian. Demikian kita lanjut langsung ke materinya. Mas Arif, silakan. Untuk judul tadi sudah disampaikan bahwa hari ini insya Allah saya akan menyampaikan alternatif sumber hara tanaman. Next. Adapun isi materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, pertama itu untuk latar belakangnya dalam pendahuluan, sedikit mengenai alternatif sumber daya hara tanaman, kemudian kondisi hara di dalam tanah, kemudian masalah kelangkaan dan harga pupuk, dan yang utama itu adalah alternatif sumber hara bagi tanaman. Next. Kemudian untuk latar belakang, seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara agraris, artinya pertanian itu menjadi penyokong perekonomian dan ketahanan pangan nasional di negara kita. Nah, upaya mempertahankan perekonomian dan ketahanan pangan nasional itu dapat dilakukan dengan cara budidaya penanaman yang baik. Salah satu kuncinya itu adalah melalui tercukupinya hara tanaman. Bapak dan Ibu tentu tahu bahwa hara tanaman itu disokongnya itu sebagian besar itu melalui pupuk. Nah, pupuk itu berperan sangat penting. Artinya bila tidak tercukupi, potensi menurunkan produksi tanaman dan juga kualitas tanaman serta kualitas tanah. Next. Nah, kemudian kita lanjut ke kondisi hara di dalam tanah. Setiap hara itu berbeda kadar haranya, bergantung pada, kita bagi jadi 4 ya. Pertama itu adalah metode budidayanya. Metodenya itu bisa intensif atau tidak intensif. Artinya kalau intensif itu lahan sering digunakan untuk pertanaman, otomatis petani itu biasa menambahkan pupuk. Nah, berarti kadar hara di tanah itu akan berbeda dengan yang tidak intensif digunakan. Kemudian yang kedua adalah indigenous atau kekayaan aslinya, jadi bahan induk. Jadi tanah di Indonesia itu memang
menurut nenek moyang itu tanah kita subur ya, memang betul, namun ada sebagian juga yang kurang subur. Kemudian yang ketiga adalah varietas yang ditanam. Ada varietas tanaman yang makannya istilahnya mungkin rakus ya, serapannya tinggi, kemudian ada yang sedang-sedang saja dan juga ada rendah. Itu otomatis pada akhirnya akan berpengaruh kepada ketersediaan hara di dalam tanah. Kalau serapannya tinggi berarti kadar hara di dalam tanah tentunya berkurang dibandingin dengan varietas tanaman yang menyerap unsur hara lebih sedikit. Kemudian yang keempat adalah mendapat tambahan dari luar. Apa tambahan dari luar itu? Hara yang terbawa, misalnya air banjir, terbawa air hujan, presipitasi, ataupun dari abu gunung meletus. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa negara kita ini banyak gunung-gunung ya yang mengandung abu vulkanik. Nah, misalnya tanah itu tertimbun abu vulkanik karena letusan, itu tanah menyebabkan mudah mengeras dan juga bersifat hidropobik, artinya menolak air, sehingga air itu akan lebih sulit masuk ke dalam tanah. Dan juga pertukaran udara antara atmosfer dan tanah itu akan terganggu. Kemudian juga menyebabkan rendahnya kapasitas tukar kation yang sangat penting. Kemudian kandungan bahan organik juga berkurang dan ketersediaan nitrogen dalam tanah juga berkurang. Nah, bagaimana mengatasi karena timbunan abu vulkanik itu? Bisa salah satunya dengan mengolah tanah tersebut terlebih dahulu ataupun juga menambahkan bahan organik. Next. Nah, Bapak dan Ibu tentu tahu ya unsur hara esensial. Maaf Mas ya, next. Unsur hara esensial tanaman itu ada unsur hara makro dan mikro. Jadi kalau makro itu dibagi lagi menjadi makro primer, NPK, kemudian makro sekunder, kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian ada unsur hara mikro seperti boron, copper, iron, sodium, mangan, dan lainnya. Kemudian ada unsur yang dinamakan beneficial element atau unsur hara yang menguntungkan bagi tanaman, itu seperti contohnya silika, kobalt, cerium, atau selenium. Kemudian ada juga pengatur, nih zat pengatur tumbuh seperti auksin, gibberellin, ataupun enzim dan vitamin. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan kekurangan hara. Ini bisa dilihat dari tampilan dari daun, itu ada yang kekurangan zat besi seperti noda daun muda itu kuning dan putih. Dan juga ada kalium, kuning pada ujung, dan sisa daun. Mungkin Bapak Ibu sudah paham untuk defisi hara, jadi saya skip, lanjut. Nah, yang ketiga adalah masalah kelangkaan dan harga pupuk. Di sini saya tidak membicarakan harga pupuknya berapa, tapi hanya sedikit informasi. Nah, langkanya bahan pupuk dan pupuk dunia itu masalahnya, kemudian harga gas alam meningkat. Kenapa gas alam meningkat, kemudian ada hubungannya apa dengan harga pupuk? Itu karena memang untuk pabrik-pabrik pupuk itu ketika produksi itu bisa menggunakan gas alam, sehingga kalau gas alam meningkat artinya harga pupuk juga bisa jadi meningkat. Kemudian harga bahan baku pupuk yang naik, kemudian iklim geopolitik, Bapak dan Ibu tahu perang Rusia Ukraina yang berkepanjangan itu menyebabkan mungkin distribusi yang tadinya untuk mendistribusi pupuk atau bahan baku lebih singkat, tapi karena akomodasinya itu jadi panjang karena mungkin mencari jalur yang lebih aman. Nah, itu akan menyebabkan juga kepada harga pupuk. Kemudian, nah yang jadi pokok, bagaimana kalau pupuk langka dan mahal? Alternatif apa yang bisa kita pakai? Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Next. Nah, ini yang keempat adalah yang utama, alternatif sumber hara tanaman. Kami membaginya menjadi 3 kelompok sumber hara tanaman. Yang pertama adalah organik. Untuk organik itu seperti contoh kotoran ternak. Ternak apa saja? Bisa ternak kambing, sapi, ataupun kotoran ayam ya. Kemudian ada urin ternak, itu bisa digunakan. Kemudian kompos sisa tanaman seperti jerami padi, kemudian sekam padi, berangkasan seperti berangkasan daripada jagung. Kemudian ada kompos media jamur merang. Jadi sisa media jamur itu bisa juga dimanfaatkan, kalau tidak salah itu karena ada penggunaan dolomit atau kapur di media jamur tersebut. Kemudian sisa pemotongan hewan ternak, tulangnya, bahkan ada yang menggunakan darahnya juga. Kemudian dari sisa industri perikanan, juga rumput laut, tanaman titonia,
molase. Molase yang merupakan produk sampingan dari industri pengolahan gula yang masih mengandung gula dan juga asam-asam organik. Kemudian hasil samping industri pengolahan kelapa sawit itu tandan kosongnya ya, kemudian kelapa, coklat dan kopi. Kemudian ada juga dari hasil samping industri gula seperti bagasenya. Kemudian dari hayati, hayati atau mol ini mikroorganisme lokal seperti pupuk hayati, biofertilizer. Kemudian ada rhizobium, penambat N, mikroba decomposer. Selanjutnya yang ketiga kelompok bahan atau batuan mineral. Ada dolomit yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian ada gypsum. Gypsum ini salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang mendominasi pada mineralnya, misalnya kalsium sulfat. Kemudian kapur klorida, batuan fosfat, guano. Nanti kita lihat apa itu guano, terak baja atau steel slag. Faba ini adalah fly ash, bottom ash. Kemudian batuan kalium. Next, mohon maaf ini slide-nya tertunda. Dilanjut saja slide berikutnya. Nah, ini adalah untuk bahan mineral. Next. Nah, untuk sumber bahan baku sebenarnya potensi sumber P di Indonesia itu ada ya. Sekitar 150 jenis mineral dengan kandungan fosfat itu sebesar 1 hingga 35% lebih kadar P2O5-nya. Kemudian P umumnya itu bisa berasal dari P alam, guano atau tepung tulang atau sisa hewan, pupuk kandang ayam dan lainnya. Next. Kemudian, nah ini beberapa keuntungan penggunaan fosfat alam secara langsung. Dapat menghemat energi dan juga mengurangi pencemaran lingkungan di mana proses industri pupuk dan harga per unit dari HRP fosfat alam itu lebih murah daripada SP36 maupun TSP. Kemudian fosfat alam itu juga mengandung selain HRP mengandung kalsium, magnesium, sulfur dan unsur hara mikro yang relatif lebih tinggi. Fosfat alam itu menunjukkan efektivitas yang relatif sama bahkan lebih tinggi dari pupuk P seperti TSP dan SP36. Kenapa dia lebih efektif? Karena kelarutannya lebih mudah jadi lebih reaktif di dalam tanah. Ini kita sudah ada percobaan oleh Ibu Kabale atau Ibu Dr. Atha itu menggunakan fosfat alam ya. Next. Nah, untuk guano sendiri keuntungannya. Nah, guano itu berasal dari kotoran burung atau kelelawar. Guano itu kalau tidak salah berasal dari bahasa Spanyol ya. Guano itu mengandung C organik, unsur miko, kemudian kalsium dan magnesium karbonat yang dapat menurunkan kemasaman tanah dan juga keracunan aluminium pada tanah masam. Guano juga mengandung hara fosfor. Selain hara fosfor juga mengandung hara sulfur, copper, zinc, molybdenum dan juga boron yang relatif tinggi. Next. Nah, potensi sumber daya mineral kalium di Indonesia. Sumber kalium itu adalah mineral silfit atau kalium klorida atau mineral garam kalium lainnya dengan kadar KO2O yang sangat tinggi ya 60%. Namun sayangnya di Indonesia itu tidak mempunyai sumber garam kalium tersebut, makanya harga pupuk KCl itu tinggi di Indonesia karena harus impor. Namun ada alternatif lain, sumber kalium alami itu bisa dari limbah pertanian, kemudian seperti jerami, sekam, tandan kosong kelapa sawit, walaupun dengan kadar kaliumnya yang lebih rendah pastinya dari pupuk KCl. Kemudian ada juga di Indonesia ini cadangan mineral leusit pada batuan basal yang terdapat di Kabupaten Pati sekitar 533 juta ton, kemudian dan berupa batuan tuf dengan kadar K2O-nya itu antara 1 sampai 8%. Nah, dengan teknologi alkali fusi atau pemanasan dan penebalan basa itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kelarutan kalium tersedia dari mineral leusit tadi. Jadi ada treatment dulu sehingga kaliumnya menjadi lebih keluar ya. Next. Nah, ada lagi
Hara lain yang bisa kita source-nya ya untuk hara itu dari fly ash dan bottom ash faba tadi. Fly ash dan bottom ash itu merupakan produk sisa dari pembakaran batu bara. Batu bara yang dibakar itu menghasilkan produk sisa berupa material yang terbang dan terendapkan. Makanya dibilang kalau bahasa Indonesianya abu terbang fly ash atau bottom ash itu adalah abu dasar. Jadi biasanya di kita itu dari limbah PLTU itu sangat banyak limbah fly ash dan bottom ash yang bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang itu berdasarkan lampiran 14 PP nomor 22 tahun 2021, jenis limbah batu bara yang dihapus dari kategori limbah B3 itu adalah fly ash dan bottom ash. Maka sekarang banyak digunakan fly ash itu dan bottom ash untuk terutama untuk pertanian. Tapi sebelumnya itu fly ash dan bottom ash itu bisa digunakan untuk di ini ya keramik gitu atau untuk semen. Jadi sifatnya karena kayak cementing agent gitu ya, perekat. Nah sekarang kita manfaatkan untuk pertanian sebagai sumber lain dari hara tanaman. Kemudian fly ash itu mengandung apa saja komposisinya? Ada silika, ada Fe, ada Al, ada kalsium, magnesium dan juga ada sulfat dan tentunya ada unsur-unsur lain lagi. Next, kemudian kita lanjut ke sumber organik. Nah, ada beberapa yang bisa disediakan oleh sisa tanaman dan pupuk kandang dalam tonase yang sama. Nah, ini kita lihat dari tabel ini ya, kita cermati. Di sini untuk jerami. Jerami itu mengandung sebagai contoh nitrogennya itu sekitar 0,4%. Jadi kandungan kadar nitrogennya dalam jerami. Kemudian untuk jerami itu yang paling tinggi adalah kaliumnya 1,5%. Kemudian untuk kotoran ayam itu yang paling tinggi, itu Bapak dan Ibu tentu pasti sudah tahu, yang paling tinggi adalah kadar fosfornya. Di sini sekitar 0,8%. Kadar airnya itu berkisar antara 25 sampai 40% untuk kotoran ternak ini. Kemudian kalau dalam kandungan dalam 1000 kilo atau 1 ton itu misalnya untuk nitrogen dalam kotoran ayam itu adalah 7,5 kg per 1000 kg bahan. Kemudian kesetaraan hara dengan pupuk anorganik itu adalah sebagai contoh pupuk ayam ini ureanya itu untuk urea itu 16,7 kg setara dengan 1000 kg pupuk organik. Kemudian ada fungsi lain daripada pupuk organik itu sebagai sumber energi bagi fauna tanah dan juga perbaikan tanah. Kemudian dapat menyumbang asam organik seperti humat ataupun sulfat. Apa itu asam humat? Asam humat itu bisa meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air lebih lama, merangsang juga penyerapan nutrisi oleh tanaman dan meningkatkan ketersediaan mineral yang diperlukan dalam tanah. Asam humat ini juga bisa mengikat racun berbahaya dalam tanah dan mencegah diserap oleh tanaman racun tadi seperti pestisida dan logam berat. Kemudian selain itu juga pupuk organik ini menyumbang enzim dan ZPT, zat pengatur tumbuh dan lainnya. Next. Nah, kemudian potensi bahan di sekitar kita itu bisa kita lihat di sini gambarnya, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu, ada juga yang belum familiar dengan tanaman ini. Di antaranya adalah Tithonia. Itu kalau komposnya itu kita bisa komposkan. Untuk Tithonia itu mengandung kadar C itu 18,2% tertinggi. Kemudian ada tanaman Kirinyu itu 30% kandungan karbonnya. Ada tanaman Gamal itu untuk nitrogennya yang tertinggi ya 3,36%. Itu potensi bahan-bahan di sekitar kita yang kita bisa mungkin Bapak Ibu mulai sekarang bisa lihat ya tanaman-tanaman, contoh ketiga jenis tanaman ini. Next. Kemudian ini ada lagi azolla. Azolla ini sebagai sumber nitrogen, kemudian lamtoro juga sumber nitrogen, tanaman orok-orok sumber nitrogen,
kiambang sumber nitrogen juga, batang pisang sebagai sumber kalium, kemudian ada rumput laut sebagai sumber kalsium ataupun kalium serta unsur mikro, kemudian ada tanaman eceng gondok itu sebagai sumber kalium, fosfor dan natrium. Kemudian ada tanaman babadotan itu sebagai sumber kalium, kemudian untuk jerami itu sebagai sumber kalium. Next. Kemudian pemanfaatan bahan organik menjadi pupuk organik. Jadi melalui apa? Melalui pengomposan. Jadi bahan organik itu melalui pengomposan diubah menjadi pupuk organik. Perbedaannya adalah kalau untuk bahan organik itu tersusun dari senyawa organik yang kompleks. Jadi mempunyai rantai karbon yang panjang. Kemudian mengandung juga lignin dan hemiselulosa. Nah, kalau sudah mengalami pengomposan itu menjadi pupuk organik, artinya rantai karbon yang panjang tadi menjadi lebih sederhana atau lebih pendek seperti selulosa dan glukosa. Kemudian kalau bahan organik itu masih memiliki CN rasio yang cukup tinggi 25 sampai 100. Tapi kalau sudah mengalami pengomposan itu mempunyai nilai CN rasionya itu rendah, artinya sudah matang. Kemudian kalau bahan organik itu belum melapuk atau terkomposisi masih keras, masih utuh lah ya. Kemudian pupuk organik itu bahan sudah melapuk atau terkomposisi atau terurai menjadi unsur hara. Next ya. Kemudian apa tujuan dari pengomposan? Tujuan pengomposan itu yang pertama adalah menurunkan CN rasio bahan organik yang tadinya nilainya tinggi itu menjadi rendah CN rasionya. Kemudian karena bahan organiknya menjadi stabil di sini sehingga bermanfaat meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian dengan adanya pengomposan, panas yang dihasilkan dari pengomposan itu dapat membunuh patogen tanaman dan benih gulma. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi penumpukan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Next. Nah, ini sekilas tentang komposisi hara dalam beberapa tanaman. Ini ada jerami padi, CN rasionya masih tinggi. Kemudian ada kadar P-nya, kaliumnya yang tinggi. Itu 2%, sekitar 2%. Kemudian juga silikanya juga tinggi, begitu juga dengan sekam padi, ini menjadi source of silica juga. Next, kita lanjut ke pupuk hayati. Next, pupuk hayati. Pupuk hayati itu nama kolektif untuk semua kelompok fungsional mikroba tanah yang berfungsi menyediakan hara bagi tanaman, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, fungsi pupuk hayati itu ada sebagai penambat nitrogen dan juga meningkatkan serapan hara makro seperti P dan K ataupun unsur hara mikro. Maaf, ini bukan unsur mikro ya, seperti ZN, silika itu beneficial elemen. Kemudian fitohormon, enzim dan asam organik, itu fungsinya. Kemudian pengendali cekaman biotik dan juga pengendali cekaman abiotik seperti salinitas, kekeringan, genangan, dan polutan. Sebelum lanjut ke mengapa diperlukan pupuk hayati, nah kalau menurut literatur itu pupuk hayati didefinisikan sebagai bahan yang mengandung sel hidup atau galur sel mikroba yang memiliki kemampuan untuk menambat nitrogen maupun fosfat yang sukar larut. Nah, penggunaan pupuk ini biasanya dicampur dengan benih tanah ataupun dengan kompos. Sekarang kita lanjut ke mengapa diperlukan pupuk hayati. Pertama, udara itu mengandung 78% nitrogen, tetapi tidak dapat digunakan oleh tanaman. Gimana tanaman bisa ngambil nitrogen? Nah, dengan adanya hayati bakteri, ada tanaman yang bisa menambat nitrogen ya, yang mengandung bintil-bintil, itu bisa menambat nitrogen. Tapi dengan adanya bantuan bakteri yang mampu menambat nitrogen udara, mengubah gas nitrogen akan menjadi bentuk tersedia bagi tanaman. Kemudian hanya 20-30% P dan K di dalam tanah itu dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Sisanya berada dalam keadaan tidak tersedia.
Artinya masih bisa jadi P itu terikat dengan unsur lainnya seperti kalsium ataupun iron. Nah, dengan adanya mikroba itu mampu melarutkan fosfat P larut sehingga menjadi bentuk tersedia misalnya HPO4- seperti itu yang bisa diambil langsung oleh tanaman. Begitu juga dengan kalium sehingga menjadi tersedia bagi di dalam tanah. Yang ketiga adalah limbah panen itu melimpah, tetapi perlu waktu lama untuk menjadi kompos. Kalau kita komposan biasa aja itu akan lama, tapi dengan ada bantuan mikroba yang mampu merubah bahan organik secara cepat dan tentunya ramah lingkungan. Jadi itu fungsi mikroba ya, mengapa diperlukan pupuk hayati. Next, nah ini adalah contoh kelompok mikroba pupuk hayati berdasarkan sifat dan fungsinya menurut Singh dan Garcia tahun 2014 dan 2015. Yang pertama itu ada kelompok penambat nitrogen, kemudian kelompok pelarut P, pelarut K, pelarut silika dan zinc, kemudian mobilisasi unsur P, kemudian penghasil fitohormon. Next. Kemudian prospek pupuk organik diperkaya mikroba atau pupuk hayati ya. Pertama, pupuk organik dapat berbentuk padat maupun cair. Ini kita lihat di bagian ini bahwa pupuk organik itu bisa cair atau padat. Kemudian yang padat itu bisa bentuknya remah ataupun granul atau pelet. Nah, meskipun kadar hara yang dikandung pupuk organik itu relatif sangat rendah, tetapi memiliki kelebihan. Dapat berperan dalam menyediakan hara makro seperti NPK, CAMGS, kemudian juga hara mikro. Kemudian kandungan senyawa organik seperti asam humat, sulfat, itu kemudian serta fitohormon memiliki berperan merangsang pertumbuhan tanaman. Saat ini memang banyak beredar pupuk organik yang diperkaya, jadi pengayaan tersebut harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas sehingga memiliki hasil guna yang pastinya optimal, mengingat pupuk organik yang diperkaya akan lebih bernilai dibanding dengan tanpa pengayaan. Jadi ada pupuk organik diperkaya misalnya penambat N gitu, mikroba penambat N ataupun pelarut P. Next. Kemudian untuk pengayaan pupuk organik, kita lihat dulu tujuan dari pengayaan pupuk organik itu. Pertama, meningkatkan mutu dan efektivitas pupuk organik sebagai pembaik sifat fisik, kimia dan juga biologi tanah. Kemudian tujuannya meningkatkan peluang terbantunya tanaman dalam menyediakan hara oleh mikroba yang ditambahkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman abiotik dan juga biotik. Manfaat dari pengayaan pupuk organik itu pertama mengefisiensikan pupuk NPK anorganik. Jadi kami itu punya uji seperti uji aktivitas itu ketika kami mencoba pupuk yang diperkaya pupuk hayati itu bisa mengurangi penggunaan NPK 25% bahkan mungkin lebih, tapi tidak sampai 75% mengurangi penggunaan pupuk NPK ya. Kemudian meningkatkan hasil panen 20-50%, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, meningkatkan ketahanan terhadap patogen, mengurangi residu pestisida. Dan yang keenam adalah meningkatkan keragaman mikroba yang dikandungnya dan meningkatkan total populasi mikroba dibandingkan kompos tanpa mikroba. Kemudian pastinya meningkatkan kualitas hasil panen untuk ukuran buah, kemudian umbinya juga. Kemudian penggunaan jangka panjang itu dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki kerusakan tanah juga akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Next ya. Kemudian pengayaan pupuk organik dengan mikroba ini kita bisa lihat di gambar. Ini contohnya ilustrasi pupuk organik yang ditambah dengan mikroba atau pupuk hayati. Itu menjadi pupuk organik hayati. Itu menggabungkan manfaat pupuk organik dan manfaat pupuk hayati mikroba untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman sehingga lebih baik. Kemudian bahan pengaya pupuk organik itu pertama pengaya untuk C organik. C organik itu ada senyawa humat, sulfat, kemudian ada molase, ada biochar. Untuk pengaya mineral ada zeolit, pengaya untuk yang mineral itu ada zeolit, kapur, dolomit, fitohormon ada
auksin, sitokinin, giberelin. Kemudian ada pengaya hara batuan fosfat alam, sekam padi, sabut kelapa, kulit pisang itu juga bisa. Kemudian tepung tulang ya. Ada pengaya mikroba, mikroba peningkat serapan hara, mikroba pengendali patogen. Next. Kita lanjut ke mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal MOL kita singkatnya itu mikroba yang berasal dari substrat atau bahan tertentu yang diperbanyak dengan bahan alami yang mengandung karbohidrat, gula, protein, mineral dan vitamin. MOL ini juga bisa diartikan sebagai bahan olahan atau perasan dari daun, buah dan lain-lain yang seperti jus. Jadi kita bisa buat jus. Nanti kita bisa lihat gambar mikroorganisme lokal di slide berikutnya, tentunya difermentasi dalam waktu yang singkat. Kemudian MOL dapat digunakan sebagai agen perombak atau pengompos bahan organik dan bisa juga sebagai pemacu pertumbuhan tanaman. Prinsip pembuatan MOL. Nah, pertama mikroba diambil atau dipancing dari sumbernya, kemudian media perbanyakan mikroba itu bisa dengan karbohidrat, air cucian beras, nasi bekas, singkong, kentang dan sejenisnya. Kemudian ada glukosa, air gula atau air kelapa. Kemudian ada nitrogen, itu kita gunakan bisa urin atau kotoran hewan. Kemudian proses fermentasi atau kita istilahkan peram ya, itu bisa 1-2 minggu sampai muncul aroma wangi fermentasi. Ini mengandung unsur hara dan mikroba. Ini gambar contoh untuk prinsip pembuatan MOL. Kemudian jenis-jenis MOL itu bisa sesuai tujuan penggunaannya. Bisa sebagai pemacu tumbuh tanaman atau sebagai decomposer. Next. Nah, ini kita kasih ilustrasi untuk MOL tape atau tape ya. Pertama itu bahannya sekitar 1 ons itu ada tape singkong atau ketan, kemudian ditambah air, ditambah juga gula pasir, kemudian dimasukkan ke dalam masukkan tape singkong tadi ke dalam botol air mineral, kemudian ditambah air bersih. Lalu masukkan gula pasir, setelah itu dikocok sebentar untuk melarutkan gula. Campuran bahan dalam botol ini difermentasi dengan cara botol tetap dibuka sekitar 4-5 hari. Jadi MOL dianggap sudah ready, jadi itu bila sudah tercium aroma fermentasi atau bau alkohol. Kemudian untuk MOL buah, contohnya apa nih MOL buah? Itu dari air kelapa, kemudian ditambah dengan pepaya matang ya, tambah juga gula merah. Kemudian sama prosesnya itu juga ada kayak di peram, difermentasi sekitar ada yang 2 minggu, nanti sampai tapi jangan ditutup, dibuka botolnya itu karena nanti ada gasnya. Next. Kemudian dari MOL dari bonggol pisang ini ada dengan ditambah gula merah ataupun air beras. Kemudian ada MOL keong mas, ternyata juga keong mas bisa juga digunakan, ditambah buah maja dan air kelapa. Kemudian MOL rebung. Next. Nah, ini MOL rebung ini kita bisa gunakan juga dengan buah maja. Kemudian MOL maja sendiri atau berenuk bisa dicampur dengan air beras dan juga air seni daripada sapi ataupun hewan lainnya. Next. Nah, kemudian bagaimana cara pembuatan MOL cepat ini? Bahan dasarnya itu ditumbuk halus, kemudian masukkan ke dalam ember, tambahkan air beras, dan juga pakai gula aren ya, ditutup rapat, itu bisa diperam 48 jam. Jadi sekitar 2 hari. Cairan yang terbentuk disaring, larutan hasil penyaringan merupakan MOL yang siap dipakai. Next. Kemudian pemanfaatan MOL itu untuk pengkaya kompos. Ini ada caranya untuk pembuatan MOL pengkaya kompos. Kemudian untuk memupuk tanaman.
Itu 10 milimol yang telah jadi dicampur dengan air bersih, cara penggunaannya disiram di sekitar tanaman atau dengan cara disemprotkan. Kemudian untuk pemanfaatan mol sebagai dekomposer, ini mol yang telah dicampur dengan air, kemudian ditambahkan bekatul dan juga dan urea, kemudian diaduk merata, selanjutnya disiram pada 1 ton bahan organik yang akan dikomposkan seperti jerami atau kotoran ternak. Tumpukan bahan organik dibalik ya, kita balik-balik, dilakukan hingga 2 kali pembalikan. Jadi kompos siap digunakan setelah 3 minggu inkubasi. Next, terakhir untuk penutupan, penutup pertama poinnya adalah potensi sumber hara. Sedikit atau banyak kadar hara yang terkandung dapat menjadi pendukung sistem produksi pertanian. Jadi kalau kita ngelihat pupuk memang kadarnya tentu lebih tinggi daripada alternatif sumber hara pupuk tadi, namun walaupun sedikit itu tetap menjadi pendukung sistem produksi pertanian. Kemudian yang kedua adalah identifikasi sumber in situ. Jadi setiap lokasi itu pasti mempunyai sumber alternatif hara tanaman yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama antar kelompok. Jadi kita memerlukan kerjasama kelompok tani untuk pemanfaatannya. Jadi in situ yang ada di sekitar petani. Kemudian yang terakhir adalah produksi pertanian dan produktivitas lahan terjaga. Jadi bila sistem kerjasama berbudidaya telah terbentuk dan bersemangat untuk memanfaatkan sumber daya hara in situ, diyakini produksi dapat dipertahankan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Linca atas insight-nya, materi ini yang telah disampaikan kepada kami. Sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita mengenal mengenai alternatif lain untuk sumber hara tanaman ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa unsur hara itu memang diperlukan oleh tanaman, baik itu unsur hara makro tadi sudah disampaikan, unsur hara mikro, kemudian ada juga fitohormon dan sebagainya. Nah, itu semua kan selama ini kita tahu didapatkan dari pupuk. Dengan adanya masalah-masalah terkait pupuk seperti misalnya kelangkaan atau mungkin juga dengan harga pupuk yang semakin tinggi, maka kita dituntut untuk mencari alternatif untuk alternatif lain sumber hara gitu. Dan ternyata tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa Indonesia itu sangat kaya. Jadi sumber hara itu bisa tersedia di Indonesia. Banyak gitu sumber hara makro mikro, kecuali mungkin untuk unsur hara kalium yang memang di Indonesia deposit dari batuan kalium itu memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kami juga membuka beberapa pertanyaan. Apabila Bapak Ibu sekalian ingin ada yang disampaikan atau kita yang ingin didiskusikan, silakan. Jadi kami membuka melalui kolom chat, juga kemudian juga apabila ada yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Kemudian nanti akan dibantu oleh operator untuk membuka mikrofonnya. Nah, Bu Linca, ini saya dapat pertanyaan dulu nih. Sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Syahrial dari PRTP-ORPP. Ini Bapak dari BRIN ya sepertinya. Nah, ini ada pertanyaan katanya Bu Linca. Jadi terdapat sumber hara bahan organik dari batu bara muda yang diproses. Nah, ini disebut dengan futura. Nah, ini bagaimana menurut narasumber mengenai sumber hara ini dan prospeknya ke depan? Ini mau saya bacakan dulu apa ditampung dulu apa langsung Bu Linca? Satu-satu aja, Mangga. Silahkan kalau begitu kepada Bu Linca. Baik, terima kasih Pak dengan Pak Syahrial ya tadi mengenai batu bara muda. Bapak bisa ini Pak interaktif melalui voice Pak. Futura ini Pak. Futura, mohon maaf Pak, saya itu kurang paham. Futura itu apakah singkatan merek dagang atau bagaimana Pak? Pak Syahrial ada hadir? Iya Pak. Iya Pak. Ya, saya. Pak, gimana nih Pak? Maksudnya Pak Futura itu tuh merek atau apa ya Pak? Mohon maaf Pak. Itu merek dagang kayaknya Bu. Itu saya lihat di lapangan gitu, digunakan petani.
Nah, Mhm. dia produsen ini kayaknya sudah ke lapangan memasarkannya. Jadi ini peranannya itu sebagai bahan organik. Nah, padahal kebutuhannya diaplikasikan itu sekitar 300 sampai 350 kilogram per hektar. Mhm. Nah, itu saya menjadi pertanyaan yang besar juga ini karena katanya dari bahan organik, artinya sumber bahan organik. Tapi yang diharapkan juga asam humatnya di sana. Asam humat, iya, iya Pak. Apa ini masuk kategori ini ya Pak ya, asam humat atau humat ya Pak? Jadi seperti pupuk humat yang memang dari batu bara ya Pak? Ya, jadi katanya bahan asam humatnya tinggi. Ini Ya, belum terlalu rinci ini. Cuman katanya bahan organiknya itu sekitar 16 sampai 18%. bahan Bahan organiknya. organiknya. Iya, jadi ini Mhm. kita di apa nih Bu di Sumatera Barat ini sudah dianukan di daerah pesisir selatan itu beberapa tempat itu untuk komoditas padi, jagung gitu. Iya, iya Ya. Pak. Mungkin nanti kami lihat ya Pak ya. Kalau mereknya nanti kami bisa cek, kami bisa juga cek juga di Oke. laboratorium kami Pak. Apa saja kandungannya. Saya pernah Pak memang pengujian ya waktu dulu ya. Mungkin Ya. masuknya agak seni penelitian lah Pak ya. Zaman kita masih balai eh, masih peneliti ya Pak ya. Sekarang Ya, sudah ya betul. beralih menjadi ASA. Itu jadi kami juga mengambil sampel-sampel tanah termasuk juga untuk pupuknya Pak. Jadi ada pupuk asam humat juga kemudian tanah-tanah yang gambut ya Pak. Nah, Ya. kami dapat juga pupuk humat itu kan kadarnya memang ada yang tinggi Pak, ada yang rendah. Mungkin nanti kami cek lagi ya Pak ya untuk Futura. Terus terang saya lupa Pak ya Oke. apakah masuk dalam Ya. list bahan yang kami kumpulkan karena kami pernah melakukan untuk metode analisisnya Pak, mencari metode analisis asam humat Oke. dan juga fulfat karena memang ternyata kalau di Juknis kami itu analisis kimia itu kita masih menyamakan untuk analisis tanah untuk asam humat untuk tanah itu ternyata tidak bisa kita samakan kalau kita menganalisis untuk pupuk asam humat. Jadi akan berbeda metodenya. Jadi kemarin tuh kita tahun berapa saya lupa itu kita masih mengumpulkan sampel-sampel pupuk asam humat Pak. Nanti kami cek ya Pak ya untuk yang Futura ini berarti pupuk ya Pak masuk pupuk asam humat ya Pak. Masuk pupuk ya. Siap Pak, nanti saya cek di Ya. lab dengan metode kami yang baru Pak, apakah memang kandungan sesuai, tapi pastinya asam humat memang bagus ya Pak bagi tanaman seperti saya sebutkan tadi. Terima kasih Pak Sahrial untuk masukannya ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Linca. Selanjutnya saya juga mendapat pertanyaan, kami mendapat pertanyaan dari Bapak Nurfianto Giar Pangindung. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu Linca, ada 3. Nah yang pertama, untuk tanaman yang dia notabene luxury consumption gitu. Ya, jadi ini bagaimana manajemen, pemupukan, dan sumber haranya untuk tanaman-tanaman luxury consumption ini. Kemudian yang kedua adalah beberapa pupuk kimia ini bila digunakan jangka panjang dan berlebih ini akan menyebabkan perubahan sifat tanah terutama pH. Nah, apakah sumber hara tadi yang disampaikan oleh Bu Linca tadi dapat menjadi amelioran untuk pH? Nah, kemudian ada 5 nih Bu Linca. Jadi yang ketiga ini bagaimana pengaruh faba, fly ash, bottom ash tadi bila digunakan menahun gitu. Nah, kemudian yang keempat ini untuk rumput laut. Nah, kemarin juga kita sempat baru-baru ini juga dari BPSI Tanah dan Pupuk ada diskusi mengenai rumput laut ya Bu Linca, apa untuk biostimulan. Nah ini kebetulan ada yang menanyakan bagaimana untuk biostimulan dari rumput laut ini, kemudian adakah mikroorganisme yang spesifik untuk biostimulan dari rumput laut ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana teknik pengomposan untuk gulma. Mangga Bu Linca, nanti kalau lupa-lupa lagi pertanyaannya saya ingatkan kembali, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ini cukup banyak. Nanti saya akan coba yang bisa saya jawab ya Bapak ya. Untuk Pak Nurfianto ya Pak, saya coba dulu beberapa pupuk kimia bila digunakan dalam jangka panjang dan berlebih akan menyebabkan perubahan sifat tanah terutama pH. Apakah sumber hara alternatif ini dapat menjadi amelioran untuk pH tadi? Oke. Bisa Pak untuk amelioran seperti kita nih sekarang lagi gencarnya untuk fly ash Pak. Itu fly ash itu karena pH-nya tinggi itu dapat meningkatkan pH tanah.
Jadi kalau Bapak nanti bisa juga sih mungkin lihat-lihat ya Pak ya, di jurnal-jurnal itu sudah banyak fly ash itu penggunaannya ternyata sekarang sudah tidak masuk lagi kategori limbah B3. Di tempat kami pun di BPSI Tanah dan Pupuk itu sedang mencoba untuk fly ash ya, terutama dari PLTU di beberapa tempat ya. Ya, kami juga ada kerjasama dengan PLN karena limbah PLTU-nya juga untuk fly ash itu cukup banyak. Alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk fly ash sendiri memang saya juga pernah melakukan penelitian itu bisa meningkatkan pH tanah, Pak. Kemudian teman saya kebetulan ini ada di sini juga, dia melakukan penelitian untuk tesis S2-nya itu penggunaan limbah fly ash dan itu untuk tanah gambut dan bisa meningkatkan pH tanah. Kemudian kalau untuk fly ash sendiri itu sebenarnya kandungannya kan ada kalsium, ada magnesium, ada besi dan juga silikanya cukup tinggi karena kita agak susah untuk mencari pupuk silika di Indonesia. Kalau di Jepang kemudian mungkin di Korea itu sudah banyak. Nah, dari fly ash ini sebenarnya bisa kita treatment menjadi pupuk silika. Jadi dengan penggunaan basa kuat maupun asam. Jadi kan silika itu larut dalam basa, kita bisa gunakan seperti KOH ya Pak. KOH nanti jadi pupuk kalium silika yang akan kita larut dalam basa, kemudian kita endapkan lagi dengan asam itu sehingga menjadi tepung silika. Kalau Bapak tahu mungkin ada yang namanya pupuk silika gel gitu, tapi bukan silika gel yang biasa suka ada di makanan ya Pak, ataupun di sepatu seperti itu kan suka ada bungkus kecil silika, yaitu berbeda. Kemudian ini bisa menjadi pembenah tanah ya bagi Ki ya. Kompetensi. Kemudian untuk rumput laut untuk kompos sebagai untuk rumput laut memang kandungannya tidak terlalu tinggi sih. Pernah ya Bapak Ibu adarkan yang mencoba untuk menggunakan pupuk rumput laut ini. Pemanfaatannya ya memang bisa, tapi memang kadar haranya tidak terlalu tinggi ya, karena ini masuknya kategori organik ya. Jadi ada pembenah tanah organik, ada pembenah tanah anorganik juga. Kalau yang kayak fly ash masuknya anorganik. Kemudian bagaimana teknis pengomposan gulma? Terus terang kalau untuk pengomposan gulma ya Pak, saya belum tahu ya Pak. Nanti saya akan coba cari tahu bersama teman di laboratorium biologi, mereka lebih paham untuk ini. Nanti saya akan jawab ya Pak melalui mungkin email gitu ke Bapak langsung ya Pak. Takutnya nanti saya untuk yang pengomposan gulma ini, karena terus terang saya bukan orang biologi ya Pak. Background saya ini kimia, jadi mungkin saya nanti akan tanyakan dulu kepada rekan-rekan di laboratorium biologi. Kemudian lanjut Mbak Kiki. Ya, mungkin sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, izin menambahkan sedikit mungkin yang Bu Linca, yang tadi kan untuk tanaman luxury consumption tadi bagaimana manajemennya, ya mungkin kan beberapa tanaman seperti misalnya horti itu kan ada yang kita panen berulang-ulang ya, tentu saja kan konsumsi haranya juga cukup tinggi gitu kan dibandingkan misalnya jagung manis atau tanaman sayuran biasa. Nah itu kan manajemennya kita bisa membagi dengan pemupukan yang kita split gitu kan, kita split sampai pada akhirnya misalnya seperti cabai kita bisa panen sampai 10 kali. Nah bisa kita split unsur haranya sampai dia memenuhi untuk panen ke 10 itu misalnya. Kemudian untuk pH yang sudah Ibu narasumber sampaikan juga beberapa alternatif hara yang tadi sudah disampaikan, tentu saja bisa untuk memperbaiki sifat fisika tanah, khususnya pH misalnya. Nah salah satunya selain yang tadi disebut fly ash, bottom ash juga ada misalnya zeolit juga dapat membantu meningkatkan pH tanah gitu kan. Kemudian kalsit dolomit juga. Nah kemudian untuk yang faba tadi sudah disampaikan. Nah rumput laut juga kebetulan kita di BPSI Tanah dan Pupuk juga pernah melakukan uji coba ketika kita waktu itu saat
masih sebagai badan penelitian. Nah, kita melakukan pengujian biostimulan. Kebetulan saat itu saya sendiri dengan beberapa rekan di biologi tanah itu di NTT, Nusa Tenggara Timur, di Pulau Sumba. Nah, itu ternyata di Indonesia itu, terutama di Pulau Sumba itu sumber rumput lautnya tuh melimpah gitu, dan bahkan sudah sampai diekspor. Nah, kebetulan kemarin juga kami Bu Linca mendapat tamu juga di PPSI Tanah dan Pupuk yang membuat biostimulan secara untuk produksi komersil. Nah, kebetulan mereka mendapat sumber rumput lautnya itu dari NTB. Jadi ternyata di NTB, di NTT juga sudah banyak. Nah, kemudian waktu kita melakukan di NTT itu kita menggunakan biostimulan, menggunakan bahan-bahan lokal seperti materi kita saat ini kebetulan. Jadi kita menggunakan biostimulan dari bahan utamanya adalah rumput laut, kemudian ditambahkan dengan air kelapa, dan kemudian untuk memicu pertumbuhan mikroorganismenya ditambahkan molase atau gula. Bisa kita gunakan gula juga gitu kan, karena kan prinsipnya adalah bahwa mikroorganisme itu adalah sumber makanan utamanya itu adalah karbon kan, gula juga. Nah, untuk mikroorganismenya itu kan bisa mikroorganisme seperti bacillus atau lactobacillus, atau bisa juga, dan ketika saat itu kita susah di lapangan, kita waktu saat itu menggunakan E4. Nah, mungkin karena penelitiannya saat itu tidak multi-years dan tidak multilokasi, jadi kita hanya mendapatkan satu data pada tanaman padi saat itu, dan memang bisa membantu tapi belum signifikan meningkatkan produksi padi saat itu. Nah, kemudian untuk yang rumput laut juga mungkin yang perlu diperhatikan adalah kadar biostimulan dari rumput laut itu, yang perlu diperhatikan adalah kadar natriumnya gitu kan. Demikian mungkin yang bisa saya tambahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada juga kebetulan yang melalui interaktif gitu ya. Kita ada Bapak Iyas Siregar ya, yang sudah raise hand dari tadi. Silakan Bapak, apabila ingin ada yang ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, Bapak silakan. Ya, ya, terima kasih Bu. Ya, nama saya Iyas Marhadoli Siregar ya, saya dari program studi perkebunan Politeknik Negeri Sriwijaya Bu ya. Ya, tadi menarik sekali ada bahan-bahan pengganti pupuk ya. Kita ketahui bahwasanya tanaman kelapa sawit ya, saya lebih ke komoditasnya Bu ya. Tanaman kelapa sawit ini kan butuh kalsium itu sangat tinggi Bu ya kan, sedangkan tadi sudah Ibu sebutkan itu jangkosnya itu, tapi jangkosnya ini kan tidak bisa mencukupi kebutuhan dari si kalium tadi Bu, pupuk MOP tadi. Nah, sedangkan pupuk MOP ini kan sangat mahal ya di kalangan petani ya, itu sampai 700.000 satu karung Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bu, apakah selain tadi jangkos dan lain tadi, apakah ada bahan-bahan lain untuk kebutuhan pupuk MOP ini tadi? Nah, terus yang kedua Bu, kemarin juga saya ada produk baru Bu dari Naturagen ya, tapi ini diaplikasikan ke tanaman jagung. Setelah kita coba ini dia mengurangi penggunaan pupuk itu Bu, pupuk NPK lah ya kita bilang, itu sampai 50%, dan hasilnya itu sama dengan yang kalau kita tidak menggunakan Naturagen tapi pupuknya lebih banyak. Apakah ini lagi kami teskan juga ke kelapa sawit, tapi setelah 2 bulan ini nggak ada dampaknya Bu. Nah, itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Iyas Siregar. Silakan kepada Ibu Linca untuk menanggapinya. Baik Pak, tadi Bapak bilang pupuk MOP ya Pak ya, KCL ya Pak? Iya. Memang karena sumbernya di kita tidak ada ya Pak di Indonesia ya Pak, karena impor maka otomatis mahal. Tadi yang saya sebutkan Kak, potensi sumber mineral di Indonesia itu ada dari limbah pertanian, itu jirami, itu sekam padi, itu tinggi Pak. Mungkin di daerah Bapak daerah ini Pak persawahan itu. Kita pakai persawahan juga Bu ya. Ada. Nah itu, iya. Itu Pak, makanya kadang-kadang kan dulu petani itu membawa jeraminya keluar ya Pak, sehingga kaliumnya juga berkurang. Itu bisa jadi source silika kalium ya Pak, jerami. Iya. Kemudian
Nah, ini memang karena ini adanya di Kabupaten Pati ya Pak ya, cadangan mineral leusit ya Pak, itu bisa juga sebagai sumber kalium Pak. Leusit Bu ya. Leusit ya, adanya di ini Kabupaten Pati Pak. Di kita itu ada cadangan di sana itu sebagai sumber kalium. Tentunya kadarnya pasti lebih tinggi ya Pak dari jerami. Tadi kan ada ya di tabel saya sebutkan jerami itu berapa untuk kadar kaliumnya. Nah, jerami itu sekitar 1,5% Pak kandungan kaliumnya. Jadi petani itu memang sebaiknya tidak membawa bukan limbah ya, sisa panen ya Pak keluar dari lahan, karena itu akan mengurangi juga, jadi kaliumnya berkurang gitu Pak. Jadi jangan dibawa keluar atau bahkan dibakar gitu Pak. Lebih baik dibiarkan di lahan gitu atau dibuat jadi kompos. Mungkin itu Pak. Kalau memang pastinya mahal Pak memang pupuk MOP itu. Karena memang impor itu masalah kita bersama ya. Iya, betul. Dan tadi katanya Bu, ketika diaplikasikan ada produk baru tadi katanya diaplikasikan ke tanaman jagung, tapi ketika diaplikasikan ke tanaman jagung mengefisiensikan penggunaan NPK sebesar 20%, tapi ketika ke tanaman sawit tidak terlalu signifikan. Nah, itu bisa dijelaskan kembali Bapak apa jenis pupuknya apa tadi yang Bapak sampaikan? Gini Bu, ini kan ada produk Naturagen, ini kan dipakai untuk tanaman jagung, itu signifikan itu mengurangi kebutuhan pupuk 50%. Nah, tapi hasilnya juga bagus. Nah, tapi kita aplikasikan ke kelapa sawit itu sama sekali nggak ada dampak Bu. Iya. Nah, ini produk Naturagen ini dari semacam apa Bu? Kita biang, kita endap itu, kita rendam pakai air, itu kita diamin 3 minggu baru nanti kita semprotkan gitu. Mohon maaf Bapak, mungkin Bapak bisa mengkategorikan produk Naturagen itu masuk ke pupuk organik atau hayati cair organik Bu. Iya, jadi kita rendam dulu dia, kita buat biang dulu sampai 3 minggu Bu, baru kita bisa aplikasikan, disemprot. Iya, itu sudah memang untuk jagung itu bagus ya Pak. Bagus, tapi sawit belum ada. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada semacam bentuk Naturagen yang bisa ditaruh di sawit? Nah, seperti itu Bu, yang bisa mengurangi pupuk, khususnya pupuk untuk sawit ya. Tadi, karena kan sawit kan MOP-nya kan 1 tahun itu hampir 7 kilo Bu. Nah, itu aja. Iya Pak, izin Pak. Tadi Bapak pupuknya itu Bapak beli atau buat sendiri? Mereknya apa tadi? Naturagen sudah ada jualnya Bu. Produsennya dari Lampung itu Bu. Itu organik ya Pak? Organik, iya. Bukan hayati ya Pak? Bukan hayati ya Pak? Bukan Bu, petani-petani di daerah Banyu Asin itu sudah mulai pakai itu dan efisien, mengurangi 50%. 50% dari... Tapi kita terapkan di sawit sama sekali nggak ada dampaknya gitu. Mungkin karena kebutuhan sawit kan lebih besar kali ya Pak ya daripada jagung. Jadi memang mungkin bisa dilihat di kemasannya Pak, peruntukan dari pupuk itu untuk tanaman Iya, memang untuk tanaman pangan Bu ya. Tanaman jagung khususnya ya. Mungkin Bapak berarti nambahnya 2 kalinya mungkin gitu Pak. 2 kali ya, gitu Bu ya. Karena kan mungkin tidak cukup kalau sesuai anjuran yang di kemasannya Pak ya. Mungkin ya Pak, karena memang tidak tahu juga pastinya seperti apa. Cuma karena ini tanaman jagung otomatis beda ya dengan kita juga. Kalau uji aktivitas itu tidak sama untuk tanaman jagung dan tanaman kayak sawit gitu ya Pak. Mungkin itu kami bisa bilang mungkin ditambah dosisnya. Ya mungkin tambahkan Pak, Bapak itu kan tadi diaplikasikannya berarti disemprot ya Pak? Disemprot ya Bu, disemprot, dan juga pada saat aplikasi pupuk juga kita campur juga deh Bu. Misalnya waktu kita pupuk NPK kan kita tambahin berapa bungkus dia bungkus, baru kita tabur gitu. Semprot itu ke daun Pak? Semprot ke daun, waktu aplikasi tabur juga kita campur di pupuk NPK Bu. Ya karena biasanya kan kalau pupuk cair itu diaplikasikannya kan lewat daun kan ya Pak. Jadi dia lewat stomata langsung gitu kan. Nah beda dengan yang pupuk kalau kelapa sawit kan pasti kita di piringan ya Pak, dan tidak mungkin kita menyemprotkan ke daun kan gitu kan. Jadi, iya Bu. Pasti akan berbeda pengaruhnya antara di tanaman pangan dengan tanaman tahunan gitu kan. Oke Bu.
Baik, kami masih membuka satu pertanyaan lagi. Barangkali bila masih ada yang ingin interaktif lewat Zoom, silahkan raise hand, Bapak Ibu sekalian. Eh, Silakan Bapak Ibu sekalian apabila masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri sosialisasi online kali ini. Sebagai tambahan informasi mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi karena ini berkaitan kebetulan temanya alternatif sumber hara tanaman. Jadi kami di BPSI Tanah dan Pupuk, di mana kami itu berada di bawah BPSI SDLP, itu sudah mengeluarkan buku ya Bu Linca, buku mengenai alternatif sumber hara tanaman. Jadi itu bisa Bapak Ibu sekalian download dan itu gratis di web kami, di web BPSI Tanah dan Pupuk. Jadi kalau misalnya ingin mencoba, Bapak Ibu sekalian ingin mencoba di rumah dengan alternatif sumber hara yang ada, itu silakan bisa di-download bukunya. Jadi kebetulan sesuai ini dengan tema hari ini, gitu, Bapak Ibu sekalian. Ada yang raise hand dari Bapak Nurfianto Gir Pengindungan, mangga silakan Bapak. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Nurfianto dari Malang. Itu tadi ada beberapa pertanyaan yang saya kirimkan lagi, tapi ingin saya bacakan. Yang pertama itu saya pernah membaca artikel penelitian di mana BPF, bakteri pelarut fosfat itu Burkholderia ketika di lingkungan masam populasinya sangat sedikit, tetapi kemampuan pelarutan P-nya sangat tinggi, sedangkan lingkungan alkali populasinya sangat banyak, tetapi kemampuan pelarutan P-nya itu rendah. Nah itu kira-kira mekanisme apa yang terjadi menyebabkan hal itu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh sumber hara alternatif P dan berbagai jenis pupuk P kimia, misalnya TSP atau SP36 itu terhadap kemampuan pelarutan BPF untuk mengurangi penggunaan pupuk P. Sekian Bu, itu saja tambahan pertanyaan saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Pak Nurfianto Gir Pengindungan. Mungkin barangkali Bu Linca, silakan apabila ingin ditanggapi. Baik Pak, saya coba tanggapi ya Pak. Sebenarnya karena memang kita tahunya memang kalau yang di tanah masam itu memang sedikit populasinya Pak, sama seperti yang Bapak tulis di chat ya Pak ya. Kalau dalam bahasa ya memang populasinya banyak, tapi saya kurang tahu juga Pak ya kenapa jadi tetapi kemampuan pelarutan P-nya rendah gitu ya Pak ya. Pelarutan P-nya tinggi mungkin ya? Enggak, kalau di alkali populasinya banyak ya, tapi kemampuan pelarutan P-nya itu rendah. Kalau ini saya memang belum punya pengalaman untuk ini ya Pak, ke populasi kayak bakteri karena memang kami bidangnya kimia ya Pak. Tapi nanti kami coba konfirmasi dengan teman-teman biologi, mungkin mereka pernah mencoba ini ya Pak. Jadi izin nanti kami jawab melalui email ya Pak. Pak Nurfianto. Ya mungkin sedikit menambahkan. Kemarin itu saya gimana Pak? Gimana Pak? Ya kemarin itu saya pernah baca artikelnya itu dari Prof. Tualar, si Martar yang dari Unpad. Nah, itu penelitiannya itu mengungkapkan seperti itu. Nah ini kok bisa gitu kan? Padahal kan seharusnya kan kalau yang sesuai dengan lingkungannya kan harusnya kemampuan pelarutannya juga tinggi gitu. Itu aja. Iya Pak. Iya baik Pak. Ya sedikit menambahkan mungkin Pak, mungkin kalau kita memang belum familiar dengan pengujian mikrobiologi karena kita berdua kebetulan bidangnya kimia tanah juga. Tapi mungkin kalau kita dapat ininya mungkin mengasosiasikannya dengan ini mungkin ya Bu Linca, seperti rock fosfat ya. Karena rock fosfat juga dia akan lebih reaktif pada lingkungan yang masam gitu kan. Sedangkan rock fosfat itu kan fungsinya untuk menambah unsur P di dalam tanah. Jadi mungkin ya seperti demikian gitu kurang lebih prinsipnya. Tadi kan juga mungkin ada alternatif pengaruh sumber hara alternatif P dan berbagai jenis pupuk terhadap kemampuan pelarutan BPF gitu kan. Nah, kan pada prinsipnya memang
mikroorganisme itu akan bekerja lebih aktif apabila dia pada lingkungan yang stres ya, dicekamkan gitu kan. Nah, jadi pada cekaman gitu kan. Jadi memang akan bekerja dia, malah dia akan lebih bekerja kalau lingkungannya itu stres. Jadi kalau misalnya BPF tuh ya mungkin akan lebih aktif bekerja kalau sumber harapan di sekitarnya itu justru tidak ada gitu kan. Kalau pelarut fosfat seperti mikoriza misalnya, dia kan akan mencari melalui bulu-bulu akar gitu kan sumber P-nya. Ketika si rhizosfer itu tidak ada sumber P-nya, maka dia akan mencari kan sumber HP yang di tempat lain. Mungkin demikian sedikit tambahannya. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang akan bertanya melalui interaktif? Yang tadi. Silakan kami membuka satu pertanyaan lagi melalui Zoom. Bentar. Udah yang Oh iya. Iya, bila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian. Tadi mohon maaf, tadi katanya ada. Oh iya, ini apabila pH tanah rendah dari Bapak Ujang, apabila pH tanah rendah, apakah ada pengaruh terhadap ketersediaan unsur HRP? Silakan Bu Linca. Tanggapi dulu. Jadi kalau pH-nya rendah, masam ya, jadi ketersediaan P juga kurang ya Pak. Mungkin itu ya Pak. Ya, karena mungkin sebagian besar unsur hara juga akan larut pada pH yang mendekati netral ya Bu Linca ya. Nah kemudian bila tidak ingin ada yang ditanyakan lagi, mungkin demikian untuk sosialisasi online pagi ini Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin dari berdasarkan hasil diskusi kita dari pagi tadi sampai hari ini, sampai siang ini, ada beberapa kesimpulan mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa ternyata unsur hara itu merupakan unsur yang memang diperlukan bagi tanaman. Jadi mau tidak mau, untuk apalagi untuk mengejar produksi itu kita harus membutuhkan unsur hara. Nah bagaimana alternatifnya bila kita tidak menemukan unsur hara atau ketersediaannya langka atau harganya pupuk naik misalnya, maka kita dapat menambahkan atau membuat alternatif unsur hara dari bahan baku lokal, meskipun memang kalau secara kadar mungkin tidak akan sama dengan kadar pupuk buatan. Itu kemudian tadi beberapa mineral itu ternyata dapat meningkatkan unsur hara, dan juga mungkin bahan-bahan ini termasuk baru seperti fly ash, bottom ash, dan zeolit dan lain-lain itu. Nah ternyata itu juga bisa dijadikan sebagai alternatif hara. Nah Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian kami ada yang kurang berkenan atau terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dr. Linca Anggria MSc dan moderator Ibu Kiki Zakia SPMP. Sebelumnya Bapak Ibu, kita kasih aplaus kepada narasumber dan moderator kita hari ini. Dan terima kasih atas antusias Bapak dan Ibu terhadap acara sosialisasi kali ini. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah acara penutupan. Sebelumnya, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini, dan marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga acara yang telah kita selesaikan ini semakin menambah wawasan dan pemahaman mengenai alternatif sumber hara tanaman. Bapak Ibu, mohon maaf untuk mengaktifkan kamera untuk kita berfoto bersama.
1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Bapak dan Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau dibahas lebih lanjut mengenai pertemuan kita hari ini, silakan hubungi kami melalui media sosial Instagram, Facebook kami di link @bbsisdlp atau @bpsi Tanah dan Pupuk, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek website PBPSI SDLP dengan link sdlp.bsip.pertanian.go.id. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.